Oke, halo YouTube, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita udah memasuki episode kedua dari series Bilab. Apa tuh Bilab? Bisnis seleb. Mungkin kalian juga udah lihat dari judul dan thumbnail video ini, aku tuh nge-review bisnisnya siapa. Aku tuh bakalan nge-review bisnis kulinernya dari Kak Lina Mukherjee. Buat kalian yang nggak tahu Kak Lina Mukherjee itu siapa, jangan sedih. Aku juga taunya baru-baru ini kok guys ya. Sebelum kita masuk ke inti video ini yaitu review makanan, aku mau kasih tahu dulu gimana caranya aku bisa tahu Kak Lina Mukherjee. Dan aku nggak mau ada beberapa dari penonton aku yang kayak nggak setuju kalau Kak Lina Mukherjee dibilang seleb. Tapi mungkin kalian tahu kalau aku itu kerja sekaligus main di aplikasi TikTok juga. Nah, dari aplikasi TikTok lah aku tahu Kak Lina Mukherjee. Di sini aku nggak bermaksud buat nge-hate atau ngebela siapapun, tapi aku cuma ngejelasin ke kalian gimana caranya aku tahu Kak Lina Mukherjee dan kenapa Kak Lina Mukherjee aku sebut seleb juga. Memang aku konten kreator TikTok, tapi kalau aku lagi nonton TikTok, ya sama seperti kalian, aku juga netizen pada umumnya. Pas lagi lihat FYP, videonya Kak Lina Mukherjee itu lewat. Di video itu dia lagi tanya jawab sama temennya atau sahabatnya, yaitu Revi Mariska. Nah, kalau Revi Mariska ini aku tahu guys, soalnya dulu dia kayak main sinetron apa sih? Aling Dharma ya, pokoknya yang nah dulu tuh di Indosiar tuh rame, dulu masa kecilku gue nonton itu, jadi gue tahu si Revi Mariska ini. Makanya buat gue FYP itu sangat menarik pas gue oh ada Kak Revi Mariska gitu. Ternyata dia lagi melakukan tanya jawab di situ. Yang kayaknya aku nggak usah jelasin lagi tanya jawabnya apa, tapi yang jelas tanya jawab itu tentang Lesti dan Bilar. Aku nggak mau reka ulang omongannya itu apa, yang jelas omongan itu menjadi kontroversial sampai Kak Lina Mukherjee itu muncul di FYP orang-orang kayaknya, termasuk FYP aku yang tadinya aku nggak tahu Kak Lina Mukherjee itu siapa, sampai saking seringnya muncul di FYP aku sampai kepo guys, sampai aku searching kayak siapa sih Lina Mukherjee ini gitu loh. Oke, langsung masuk ke intinya. Ternyata Kak Lina Mukherjee ini dia udah akses di Instagram guys, followers Instagramnya itu sampai 500.000 lebih gitu, dan dia juga udah banyak open endorsement gitu. Dan setelah aku lihat-lihat video TikToknya ke bawah dan di Instagramnya juga, ternyata dia tuh jualan sambel lilu ini nih guys. Ya seperti yang aku bilang ke kalian, walaupun aku konten creator di TikTok, YouTube, dan Instagram, tapi kalau misalkan aku lagi lihat-lihat explore atau FYP, itu aku juga jadi netizen pada umumnya, kepo juga ini siapa sih gitu. Makanya review sambal lilu by Kak Lina Mukherjee ini aku masukin ke serial Bilab aku. Karena menurut aku seleb itu bukan yang cuma main sinetron atau yang nyanyi di TV aja. Sekarang kayak everybody bisa dipanggil seleb ya nggak sih? Asalkan dia followers Instagramnya banyak, asalkan dia followers TikToknya banyak. Kalau followersnya banyak di Instagram bisa dipanggil selebgram, kalau followersnya banyak di TikTok bisa dibilang selebtok, iya nggak sih? Jadi aku ngomong gini buat mencegah aja sih, takut ada yang nggak setuju kalau Kak Lina aku bilang seleb, oke? Karena dia memang followers Instagramnya itu banyak guys, 500.000 lebih gitu. Tapi aku baru dapet kabar dari admin aku kalau Instagramnya Kak Lina itu, yang Instagram pribadinya ya guys, bukan Instagram yang jual sambal, bukan. Nah, Instagram pribadinya Kak Lina tuh ternyata ke-hack guys, jadi kalau kalian searching ya udah nggak ada, makanya nggak usah aku kasih tahu juga ya. Kalau nggak salah sih namanya Lina Mukherjee gitu. Kalau kalian searching di Instagram nanti bakalan muncul akun fansbase-nya dia udah punya fansbase loh. Tapi bukan akun pribadinya, oke? Nah, kalau untuk akun Instagram jualannya sendiri, akun Instagram sambal lilu ini, namanya itu adalah @lilugeboy. Nah, dari Instagram itulah aku dapet kontak WA adminnya buat order sambal ini. Nah, berhubung aku juga emang pecinta sambel kan, kalian pasti yang nonton Instagram aku udah pada tahu deh kalau aku tuh sering banget makan sambel gitu ya, cinta banget sama sesambelan. Jadi pas aku lagi ngepoin Instagramnya Kak Lina Mukherjee ini, jadi kayak langsung, nggak aku review aja sambal lebay Kak Lina Mukherjee ini gitu loh. Apakah sambalnya sepedas omongannya ya kan? Yang aku order ini udah semua menu yang dijual sama Lilugeboy ya guys ya. Ini bakso tahunya isi 5 itu harganya 25.000. Jadi kalau kita hitung satuan, satu bakso tahunya itu harganya 5.000 guys ya. Tapi nggak bisa beli satuan deh, kayaknya harus beli 5. Dan dengan harga segitu kalian udah bisa dapetin sama cabai rawitnya juga nih. Tapi menu utama dari bisnisnya Kak Lina Mukherjee ini justru bukan bakso tahunya ini guys ya, tapi sambel-sambelnya ini nih guys. Sambelnya sendiri ada 5 varian rasa ya. Ada tongkol, ada ikan asin, ada cumi, ada pete, dan ada jengkol. Dan mereka tuh ternyata punya menu best seller, yaitu sambal pete nih sama sambal yang tongkol nih. Dan harga sambelnya itu 25.000 per botol.
Jadi selain yang ada di video ini, Lilu Geboy tidak menjual menu apa-apa lagi ya guys. Jadi cuman yang in frame di video ini aja yang dia jual. Tapi nggak tahu lagi ya kalau kedepannya ternyata dia jual berbagai macam makanan. Oke, yang paling pertama ini aku mau buka dulu yang sambal tongkolnya ya. Oh ternyata dia diplastikin lagi beb. Walaupun dia udah ada botolnya dia diplastikin lagi. Tapi bagus sih jadinya nggak beleber banget ya, iya nggak sih? Oke, kita tuang dulu sambal tongkolnya. Beuh. Nah ini bisa kita lihat ya guys, tongkolnya itu suirannya lumayan banyak. Cuma emang kecil-kecil banget. Tuh ya. Lanjut kita bakalan taruh ke piring yang sambal petenya. Ya. Tapi ininya nggak dikaretin lagi sama dia ya, Wak. Oh udah dibuka. Oke. Ternyata udah dibuka sama admin gue Dep lagi. Say apaan bodoh banget. Yuk kita tuang. Ini pete kan? Oke. Nah ini yang sambal petenya. Alhamdulillah ketemu nih langsung petenya ya. Lumayan ini montok-montok petenya. Dan ini aroma petenya udah tercium ya. Mantap. Dan ini sambal yang ikan asinnya nih guys ya. Mau aku buka. Wanginya sangat asin. Oke. By the way yang ini nggak pakai plastik ya guys, jadi kita mesti ngeluarin manual nih pakai sendok. Wadaw, ikan asinnya gede-gede banget say. Masih merah-merah tuh, kalian lihat nggak? Tuh, udah matang sih, matang ya. Wanginya wangi ikan asin banget. Oke, nah ini untuk yang sambal jengkolnya. Nah ini pakai plastik lagi nih. Cus langsung kita keluarin sambalnya nih. Nice. Nah ya ini kalau kita lihat sambalnya itu jengkolnya kecil-kecil begini. Jadi ini satu jengkol tuh kayaknya dipotong jadi 4 deh sama dia. Potong panjang-panjang gitu guys ya. Tapi lumayan banyak nih jengkolnya ya. Jadi jengkolnya bukan yang pelit-pelit, dia banyak. Yang terakhir ini ada sambal Lilu Geboy yang varian cumi. Maaf ya guys, tidak estetik. Sangat oily. Okur. Dikit aja karena saya tidak terlalu suka cumi ya guys. Nah ini alhamdulillah cuminya juga gede-gede ternyata. Tuh lihat, nih segini-segini nih. Tuh kelihatan gak sih? Nih, cumi segini-gini. Udah ya, nih gue mau mulai makan ya. Udah bagus belum muka? Udah Kak, udah glowing, yang benar. Iya, ini dari video yang kemarin kayaknya ini yang paling glowing di kamu kan? Dari video sebelumnya? Iya. Glowing ini emang kok? Bener? Ya bener. Beda kan Cik? Iya. Serius, gue jadi pengen ngaca, mana coba handphone gue. Oh iya, alhamdulillah ya bener. Berarti serum yang gue beli di Shine Skin itu ngaruh banget. Nah kalian mau tahu nggak serum Shine Skin yang membuat wajah aku makin hari makin glowing? Nih aku bakal kasih tau ke kalian ya. Serum yang lagi sering banget aku pakai ini namanya serum Glaze Glow. Tenang aja, harganya nggak bikin kantong mellow kok, tapi kualitasnya wow banget. Dan spesialnya, serum ini tuh punya segudang manfaat. Di antaranya bisa membuat wajah halus dan cerah, bisa membuat wajah bersih dan sehat tanpa masalah kulit wajah. Serum ini juga bisa membuat yang memakainya itu terlihat awet muda. Udah gitu bisa membuat wajah glowing alami dan bekas jerawat hilang merata. Serum Glaze Glow Super ini aman banget digunakan, tidak ada efek samping, bahkan sangat segar dan harum. Teksturnya juga ringan dan tidak lengket di kulit. Yang pastinya sudah BPOM, halal, aman untuk busui dan bumil. Dan serum ini cocok banget nih buat dipakai sama remaja. Nah, jadi itu dia guys, serum wajah yang membuat wajah aku lebih glowing dari hari ke hari. Kalau kalian mau beli serum wajah Shine Skin kayak aku juga, biar wajah kalian makin glowing, kalian bisa mampir ke Instagram dan Shopee-nya mereka yang udah aku mention di sini. Dan buat memudahkan kalian, nanti aku juga bakalan taruh link Instagram dan Shopee-nya Shine Skin di kolom deskripsi. Atau kalian bisa datang langsung ke Nisa Beauty Care, distributor Shine Skin, dan Maisas Cikarang di Jalan Raya Jagawana nomor 68, Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat. Atau bisa hubungin nomor WhatsApp-nya mereka yang udah aku tulis di sini. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi karena aku juga udah lapar banget. Aku mau langsung makan aja nih nasi pakai sambal Lilu Geboy.
Let's go. Nah, di sini sih yang agak beda itu sambal ikan asinnya ya guys ya. Dia warnanya agak lebih gelap daripada sambal-sambal yang lainnya. Tapi jujur semua sambalnya itu terlihat sangat menggiurkan guys, apalagi buat aku yang pecinta sambal ya. Nah, tapi kan kita belum tahu ya dari segi rasa ya. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung cobain aja. Oke. Nah, mungkin di sini aku bakal cobain sambal yang menurut aku paling aku suka ya. Jadi nggak aku urutin dari yang paling best seller atau yang dari kanan ke kiri, itu enggak ya. Jadi aku langsung cobain aja. Karena aku suka banget sama tongkol. Jadi aku mau cobain yang tongkol dulu. Cobain sambalnya dulu kali ya, nggak usah pakai nasi ya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Gue ngomong-ngomong dulu, gue mau pakai nasi aja dulu, oke? Lemplok langsung. Bismillahirrohmanirrohim. Kayaknya guys lebih enak kalau aku makan semua sambelnya dulu, baru nanti di akhir aku bakalan simpulin ke kalian enakan yang mana, atau sambalnya tuh rasanya enak atau enggak, atau pedesnya bagaimana ya. Jadi kita lanjut ke sambal pete ya. Selain tongkol aku juga suka pete, tapi aku lebih suka tongkol. Kita cobain sambalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi jangan lupa ya guys, biar kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pete lanjut kita cobain yang ikan asin. Ikan asinnya dulu ya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau coba pakai nasi yang ikan asin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya aku bakalan cobain yang jengkol. Aduh, ini udah mulai turun keringet tuh nggak? Udah, jengkolnya dulu yang bakalan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut nih jengkolnya pakai nasi. Sampai ini udah keluar keringet banget, parah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, aku bakal cobain cumi. Kenapa ini terakhir? Karena aku nggak begitu suka guys, ya. Tapi kalau buat yang cumi spesial, minta tolong banget, minta maaf, langsung pakai nasi aja ya guys ya. Karena aku nggak begitu suka guys, malah cenderung nggak suka. Cuma karena kita harus mereview semuanya, kita harus profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum aku ceritain rasa sambal dari Liluge Boy, aku mau lanjut buat makan tahu baksonya dulu, karena nanti aku biar sekalian gitu loh guys, ceritain ke kalian semua menu yang dijual sama Liluge Boy itu gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim ya, ini tahu baksonya nih guys. Tuh, oh baksonya nggak terlalu nempel dia. Wow, langsung digigit aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah matang kan ya? Maksudnya nggak perlu digoreng lagi kan? Tapi menurut aku ini digoreng lagi, dikasih tepung luarnya, terus digoreng lagi, ini lebih mantep deh kayaknya. Cuma kayaknya kalau yang ini tuh direbus atau dikukus doang gitu sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti aku mau cobain pakai saus sambal. Oke. Karena aku nggak begitu suka rawit. Rawit yang utuh gini nggak suka, kalau jadi sambal suka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi aku udah nyobain semua menu yang dijual sama Liluge Boy. Dan jujur sebagai pecinta sambal, tanpa memandang kalian itu siapa atau orangnya gimana, ini sambal enak woy. Enak banget, kalian mesti cobain sih, sumpah. Kalau kita bahas dari harganya itu tergolong mahal, tapi nggak mahal banget guys, karena gue sendiri bisa dibilang kan lumayan sering dapat endorsan sambal ya dari online shop. Dan untuk kisaran harganya itu kayak 15.000 sampai 20.000. Jarang yang ada sampai 25.000 per botol. Itu kalau kita bahas harga ya guys. Tapi kan kita harus nge-compare juga harga sama makanan yang kita dapat tuh sesuai nggak. Dan menurut aku 25.000 untuk sambal seperti ini worth it. Karena selain rasanya yang enak, isi dari sambal-sambalnya itu nggak kebanyakan cabai guys, justru banyakan lauknya. Dan lauknya tuh bukan yang kecil-kecil pelit gitu loh. Lauknya tuh yang gede-gede dan banyak. Aku mau review berurutan dari yang awal aku coba sampai yang terakhir ya. Kalau untuk yang sambal tongkolnya, jujur aku pecinta tongkol banget. Tongkol itu bakalan gak enak rasanya kalau dimasaknya salah. Dia bakalan kerasa gatel di mulut.
Nah, sambal tongkol dari Lilu Geboy ini nggak gatel sama sekali guys. Malah rasanya tuh jadi enak banget dipaduin sama cabenya. Jadi menurut aku sambal tongkol dari Lilu Geboy ini the best banget. Ini favorit aku. Bukan karena ini aku coba pertama, tapi ini emang bener-bener favorit aku. Dan yang kedua itu ada sambal pete. Aku juga pecinta pete. Malah aku suka gabungin tongkol dan pete jadi satu. Mungkin yang follow Instagram aku udah pada tahu kali ya. Aku pun punya resep sendiri yang aku namain tongkol sambal pete. Jujur untuk petenya sendiri mengkel-mengkel, dan menurut aku sambal yang ada di pete sama tongkol tuh sama, cuma beda isiannya aja gitu. Yang satu isiannya pete, yang satu isiannya tongkol. Jadi menurut aku yang sambal pete sama the bestnya dengan sambal tongkol. Nah, untuk yang ikan asin nih guys, basically aku nggak terlalu suka ikan asin, cuman ya aku bisa lah makan ikan asin gitu. Ketimbang aku suruh makan cumi, aku lebih pilih ikan asin. Dan kalau untuk yang ikan asin, mungkin karena aku nggak terlalu sering cobain ikan asin ya, menurut aku ikan asinnya ini enak, tapi kayak terlalu kerasa banget di lidah gitu loh guys. Jadi bukan menimbulkan rasa gatal, tapi kayak ada rasa gimana gitu di lidah aku pas makan ikan asinnya gitu. Tapi itu semua mungkin karena aku nggak biasa makan ikan asin gitu ya. Tapi asin-asinnya tuh aku suka, karena aku basically suka asin. Dan yang berikutnya ada sambal jengkol. Untuk sambal jengkolnya sendiri, jengkolnya super lembut banget. Kenapa jengkol aku cobain di urutan keempat? Karena pengalaman aku tuh buruk guys sama jengkol. Selama ini kalau aku makan sambal jengkol atau jengkolnya doang, sebenarnya menurut aku jengkol tuh enak. Tapi kadang-kadang ada yang aku kebagian apes, jengkolnya tuh keras banget sampai kayak aku trauma gitu loh makan jengkol. Makanya aku taruh dia di urutan keempat buat aku coba. Tapi ternyata pas aku coba sambal jengkol dari Lilu Geboy, super lembut banget, parah. Ini aku baru ngerasain kenikmatan jengkol dari sambal Lilu Geboy. Dan yang paling terakhir sambal cumi. Ini juga agak mengejutkan sih. Sebenarnya gini, aku tuh nggak suka seafood guys ya. Jadi aku agak-agak geli gimana gitu sama seafood. Tapi kalau dibilang bisa makan nggak? Ya bisa, nggak sampai muntah gitu sih. Cuma pernah sih aku sampai muntah nyobain seafood karena amisnya tuh kerasa banget, tau gak sih? Nah, kalau yang sambal cumi dari Lilu Geboy ini, aku boleh jujur ini amisnya nggak kerasa sama sekali. Makanya aku tadi bisa telan, dan awalnya doang aku kayak shock gitu kan, karena aku nggak suka kenyal-kenyal dari si cuminya sendiri. Tapi pas aku coba kunyah dan aku telan, alhamdulillah cuminya tuh bisa aku telan gitu, dan rasanya tuh nggak amis sama sekali, nggak kecium-cium bau amis pas ada di mulut aku. Tapi tetap, walaupun menurut aku sambal Lilu Geboy yang cumi ini lebih mending daripada menu-menu cumi lainnya yang pernah aku coba, aku tetap nggak bakalan suka cumi, karena aku basicnya nggak suka teksturnya yang kenyal-kenyal itu loh guys. Mau cumi yang besar atau yang kecil aku kayak gak bisa cumi. Nah, kalau buat tahu baksonya sendiri, ini enak, cuman nggak ada something special. Kalian bisa nemuin tahu bakso seperti ini di penjual lain menurut aku, dan mungkin ada yang lebih enak untuk harga segitu. Jatuhnya kan 5.000 ya per tahu bakso gitu. Cuman bukan yang nggak enak juga, enak gitu ya. Tadi aku udah review satu-satu dari menunya. Jadi guys, intinya menurut aku kalau kalian ada uang lebih, atau mungkin kalau kalian emang orangnya kayak aku suka coba-coba makanan, apalagi kalau punya seleb, kita kan makin penasaran ya kayak apa sih yang dia jual rasanya gitu kan. Sambal ini highly recommended banget buat kalian cobain. Cuma mungkin beli sambalnya aja kali ya, nggak usah beli tahu baksonya. Ini aku pun beli tahu baksonya karena aku pengen review ke kalian dan cobain semua menunya Lilu Geboy. Dan aku mau mencetuskan sekali lagi kalau di video ini tuh aku tidak dibayar oleh Kak Lina atau Lilu Geboy. Aku pure beli sambal ini pakai uang aku sendiri dan aku review buat di YouTube aku. Jadi di serial Bilab episode kedua ini pun bener-bener review jujur dari aku. Dan alhamdulillah kita udah berada di penghujung video ini. Buat kalian semua yang mungkin pengen tahu aku lebih deket lagi, silahkan follow Instagram dan TikTok aku di sebelah sini. Klik follow. And thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'll see you in my next video. Bye bye.